Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya Adelia Skardivanti, Saya Irma Agustina akan mempresentasikan tentang konsep dan tantangan manajemen sumber daya manusia, mata kuliah manajemen sumber daya insani, kelas perbankan syariah A, semester 6. Yang pertama yaitu pengertian dari manajemen sumber daya manusia. Dari sumber yang pertama yaitu KBBI, manajemen adalah proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Sumber kedua itu berasal dari Wikipedia. Manajemen adalah seni melaksanakan dan mengatur. Menurut G.R. Terry, manajemen adalah proses mem-POAC-kan kegiatan. Nah, POAC sendiri ini terdiri dari planning, organizing, actuating, dan controlling. Sumber daya manusia menurut KBBI adalah potensi manusia yang dapat dikembangkan untuk proses produksi. Nah, menurut Hussein Usman, sumber daya manusia adalah orang-orang yang merencanakan dan menghasilkan barang atau jasa, mengawasi mutu, memasarkan produk, mengalokasikan sumber daya finansial, serta merumuskan seluruh strategi dan tujuan organisasi. Menurut Suparno Eko Widodo, sumber daya manusia adalah proses memperoleh, melatih, menilai, dan memberikan kompensasi kepada karyawan, memperhatikan hubungan kerja mereka, kesehatan, keamanan, dan masalah keadilan. Pengertian manajemen sumber daya manusia atau Human Resources Management adalah suatu kegiatan mem-POAC-kan pengelolaan yang meliputi pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa bagi manusia sebagai individu, anggota organisasi atau perusahaan bisnis. Bisa dikatakan ini itu sebagai upah ya. Kedua, ada tujuan dan fungsi manajemen sumber daya manusia. Tujuan MSDM itu sifatnya bervariasi ya, tergantung pada pentahapan perkembangan yang terjadi pada masing-masing organisasi tersebut. Yang pertama adalah memberikan pertimbangan manajemen dalam membuat kebijakan sumber daya manusia untuk memastikan bahwa organisasi memiliki karyawan atau pekerja yang bermotivasi dan berkinerja tinggi, memiliki pekerja yang selalu siap mengatasi perubahan dan memenuhi kewajiban pekerjaannya secara legal. Kedua, mengimplementasikan dan menjaga semua kebijakan dan prosedur sumber daya manusia yang memungkinkan organisasi itu mampu mencapai tujuan yang diinginkan. Ketiga, membantu dalam mengembangkan arah keseluruhan organisasi dan strategi khususnya yang berkaitan dengan implikasi sumber daya manusia. Yang keempat, memberikan dukungan dan kondisi yang akan membantu manajer untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Yang kelima, menangani berbagai krisis dan situasi sulit dalam hubungan antar prakerja atau karyawan untuk meyakinkan bahwa mereka tidak menghambat organisasi atau tidak menghambat rencana yang telah direncanakan sebelumnya dalam mencapai tujuan. Dan yang selanjutnya itu menyediakan media komunikasi antar pekerja atau karyawan dan manajemen organisasi. Dan yang terakhir itu bertindak sebagai pemelihara standar organisasional dan nilai dalam manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya ada fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada perencanaan untuk kebutuhan sumber daya manusia.
Nah, fungsi perencanaan kebutuhan sumber daya manusia ini setidaknya meliputi 2 kegiatan utama, yaitu yang pertama ada perencanaan dan peramalan permintaan tenaga kerja organisasi baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Nah, yang kedua ada analisis jabatan dalam organisasi untuk menentukan tugas, tujuan, keahlian, pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang kedua ada staffing sesuai dengan kebutuhan organisasi. Setelah kebutuhan SDM ditentukan, langkah selanjutnya adalah mengisi formasi yang tersedia. Dalam tahapan pengisian staf ini terdapat 2 kegiatan yang diperlukan, yaitu yang pertama ada penarikan atau rekrutmen calon pegawai. Yang kedua pemilihan atau seleksi para calon atau pelamar yang dinilai paling memenuhi syarat. Fungsi yang ketiga menentukan bagaimana sebaiknya pekerja atau pegawai dan kemudian memberikan penghargaan atas kinerja yang dicapainya. Sebaliknya, organisasi juga harus menganalisis jika terjadi kinerja yang negatif atau tidak sesuai dengan rencana. Fungsi yang keempat ada perbaikan kualitas pekerja dan lingkungan kerja. Nah, dan fungsi MSDM yang terakhir itu ada pencapaian efektivitas hubungan kerja. Kemudian dalam hal ini itu terdapat 3 kegiatan utama, yaitu yang pertama mengakui dan menaruh rasa hormat atau respect lah ya terhadap hak-hak pegawai. Dan yang kedua melakukan tawar-menawar dan menetapkan prosedur bagaimana keluhan pekerja yang ingin disampaikan. Nah, yang ketiga, melakukan penelitian tentang kegiatan-kegiatan manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga yaitu kebijakan dan kegiatan manajemen sumber daya manusia. Gues menyatakan ada 4 kebijakan utama dalam manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu employee influence atau pengaruh pekerja. Di sini ada strategi dalam mempengaruhi pekerja guna mengarahkannya pada tujuan organisasi. Yang kedua yaitu human resource flow atau alur sumber daya manusia, seperti perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen, seleksi, perumusan analisis jabatan, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu reward system atau sistem penghargaan, yaitu bagian utama organisasi dengan memberikan motivasi guna memaksimalkan kerja dan proses kerja. Dapat berupa paket remunerasi yang terdiri dari penggajian, pemberian bonus, dan insentif, serta berbagai bentuk kompensasi lainnya. Yang keempat yaitu work system atau sistem kerja. Dalam membuat kebijakan, organisasi memusatkan perhatiannya pada bagaimana sistem kerja disusun sedemikian rupa sehingga ada kesesuaian antara gerak SDM atau sumber daya manusia dengan sumber daya yang lainnya. Kemudian, Gues juga menyatakan ada 4 kegiatan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu selection atau seleksi, yaitu terkait penyediaan staf dan pekerja yang akan mengisi berbagai formasi pekerjaan dan jabatan dalam organisasi. Yang kedua yaitu rewards atau penghargaan. Yang ketiga appraisal atau penilaian. Organisasi harus memiliki standar yang dapat dipakai sebagai ukuran dalam menentukan dan menilai apakah seorang pekerja memiliki kualitas kerja baik atau sebaliknya. Yang keempat yaitu development atau perkembangan. Umumnya, kegiatan pengembangan sumber daya manusia diarahkan pada pencapaian penguasaan keahlian atau skills, pengetahuan atau knowledge, dan kemampuan atau ability. Yang keempat yaitu perubahan dan pergeseran dalam manajemen sumber daya manusia. Pengaruh deregulasi oleh pemerintah, proteksi perdagangan, dan monopoli yang semakin berkurang menyebabkan munculnya berbagai perusahaan baru dalam bidang telekomunikasi, penerbangan,
bank, dan lain-lain yang beroperasi dengan biaya yang relatif lebih rendah dan sangat kompetitif. Contohnya seperti perusahaan manufaktur Amerika Serikat yang memanfaatkan buruh murah di negara berkembang, sehingga persaingan semakin mendunia dan produksi manufaktur menjadi multinasional. Contoh lain seperti perusahaan IBM yang berdiri di Jepang dan perusahaan Toyota yang berdiri di Amerika Serikat. Di sisi lain, terdapat perubahan demografi tenaga kerja global yang mengarah kepada workforce diversity, diskriminasi tenaga kerja melonggar, dan usia tenaga kerja yang bertambah tua. Selain itu, terdapat perubahan sistem sosiopolitik seperti Rusia yang menjadi kapitalis, RRT yang menjadi negara industri, dan berdirinya asosiasi-asosiasi regional. Perubahan dan pergeseran semacam itu memberi dampak terjadinya merger, joint venture, divestasi, dan tutup usaha. Siklus hidup produk menjadi lebih pendek dan fragmentasi pasar. Agar dapat bersaing dan sustainable sesuai tuntutan perubahan, organisasi bisnis harus responsif, reaktif, dan cost efektif. Yang kelima yaitu tantangan-tantangan dalam manajemen sumber daya manusia. Di era globalisasi ini, perkembangan teknologi dan informasi merupakan tantangan lingkungan manajemen sumber daya manusia. Penelitian Hudson Institute dalam bukunya yang berjudul Workforce 2020 mengemukakan 5 tantangan-tantangan dalam manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu perubahan perekonomian dan perkembangan teknologi. Perubahan ekonomi negara akan berpengaruh pada perubahan pola ketenagakerjaan dan jenis pekerjaan. Yang kedua yaitu ketersediaan dan kualitas tenaga kerja. Pada masa yang akan datang, akan banyak industri yang membutuhkan tenaga kerja yang lebih terdidik. Jumlah pekerjaan yang menuntut tenaga kerja dengan pengetahuan lebih tinggi akan bertumbuh lebih cepat dari pekerjaan yang lainnya. Yang ketiga yaitu faktor kependudukan, yang merupakan tantangan dari manajemen sumber daya manusia seperti perbedaan etnis atau ras, tenaga kerja yang menua, dan keseimbangan kerja dan keluarga. Yang keempat yaitu restrukturisasi organisasi. Dapat dilakukan dalam bentuk merger dan akuisisi. Dan yang kelima yaitu bertanggung jawab atas tenaga kerja yang adil. Kemudian berdasarkan prinsipnya, tantangan dibagi menjadi dua yaitu tantangan internal dan tantangan eksternal. Tantangan internal antara lain adalah posisi organisasi dalam bisnis yang kompetitif, kemudian fleksibilitas, pengurangan tenaga kerja, tantangan restrukturisasi, bisnis kecil, budaya organisasi, teknologi, dan serikat pekerja. Lalu tantangan eksternal antara lain adalah perubahan lingkungan bisnis, keragaman tenaga kerja, globalisasi, peraturan pemerintah, perkembangan pekerjaan dan peranan keluarga, dan kekurangan tenaga kerja yang terampil atau terdidik. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.